Untuk mengawali, kita buat magic ring, kemudian buat 3 rantai yang mana ini terhitung sebagai 1 DC, dan lanjutkan dengan membuat 2 DC, lalu tambahkan 1 rantai, 1, 2, dan 1 rantai seperti ini. Selanjutnya buat lagi 3 DC dan 1 rantai, dan ulangi lagi sampai mendapat 6 kali bagian 3 DC dan 1 rantai. Kita sudah mendapatkan 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita buat slip stitch. Jangan lupa tambahkan 1 rantai. Nah, slip stitch ya. Selanjutnya kita naik ke row 2. Perhatikan, kita ambil 2 loop. Perhatikan cara membuat DC. Untuk mengawali DC yang pertama, buat 1 SC, selanjutnya tambahkan 1 rantai. Ini sudah terhitung sebagai 1 DC. Ini salah satu cara agar nantinya rapih dan tidak ada seperti sambungan. Selanjutnya kita buat DC pada lubang yang sama atau increase, lalu buat DC, 1 DC di bagian akhir, satu bagian ini kita isi increase lagi. Jangan lupa setelah increase tambahkan 2 rantai. Pada satu bagian ini di row 2 berarti totalnya adalah 5 DC. Itu increase, DC, lalu increase. Selanjutnya tambahkan 2 rantai seperti ini. Ulangi lagi cara yang sama, increase, DC, increase, lalu tambahkan 2 rantai. Lakukan sampai pada bagian akhir. Sudah sampai sini, jangan lupa diberi 2 rantai, lalu kita slip stitch di bagian loop yang belakang ya. 1, 2, 3, rantai ketiga,
ambil loop bagian belakang, slip stitch, lalu untuk membuat DC ambil kedua loop depan dan belakang, buat 1 SC, lalu buat satu rantai, increase, lalu 3 kali DC di lubang selanjutnya. Di lubang terakhir kita isi increase atau 2 SC pada lubang yang sama. Selanjutnya kita tambahkan lagi 2 rantai, 1 dan 2. Lakukan cara yang sama sampai akhir. Row ketiga ya, increase DC 3 kali berturut-turut, lalu increase, lalu 2 kali rantai. Selanjutnya kita buat increase lagi, lalu 3 DC, lalu increase lagi, dan tambahkan 2 rantai. Lakukan sampai akhir. Jangan lupa slip stitch di bagian yang terakhir. Selesai pada row ketiga, kita naik row keempat. Jangan lupa slip stitch pada bagian loop belakang pada rantai yang kita buat DC tadi. Selanjutnya ambil kedua loop, lalu buat 1 SC dan 1 rantai. Sedikit agak ribet ya, tapi ini akan membantu agar karya teman-teman menjadi rapih dan seperti tidak ada sambungan DC seperti pada umumnya. Selanjutnya kita buat DC pada lubang yang sama, lalu buat 5 DC berturut-turut pada lubang selanjutnya. 1 2 3 4 dan 5. Nah, stitch terakhir kita isi lagi increase atau 2 DC pada lubang yang sama, lalu 2 rantai. Lakukan seperti ini sampai pada bagian terakhir.
selesai pada row keempat, kita naik ke row 5. Kita skip ya untuk membuat slip stitchnya. Jangan lupa membuat 1 SC dan 1 rantai untuk pengganti DC. Lalu buat DC pada lubang yang sama. Selanjutnya 7 kali DC pada lubang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita isi dengan increase atau 2 DC pada lubang yang sama. Lalu tambahkan 2 rantai. Lakukan sampai selesai. Jadi jangan lupa selalu ya, di sini nanti diisi increase di awal, lalu di tengah-tengahnya isi DC berturut-turut dan increase, lalu tambahkan 2 rantai sampai akhir. Ini bentuknya belum sempurna, masih berupa heksagon. Buat sampai pada row yang diinginkan atau ukuran yang diinginkan. Jadi tidak bisa berpatokan harus berapa row. Lakukan sesuai keinginan. Saya berhenti sampai sini. Jangan lupa selalu diukur ya pada setiap bagian alasnya. Kita masuk pada part 2, yaitu bagian badan. Jangan lupa kita beri rantai, lalu di slip stitch pada loop yang belakang. Lalu ambil kedua loop. Sama untuk cara membuat DC awalan tetap sama, kita buat SC. Nah, karena di sini kita masuk ke bagian badan, kalau tadi di part pertama alas, cara membuat SC-nya adalah cara membuat DC-nya adalah 1 SC dan 1 rantai. Maka pada bagian alas kita akan menggunakan decrease ya, bukan increase. Jadi cara membuat decrease hanya membuat SC tanpa menambahkan rantai. Bentuknya ini masih seperti ini ya. Nah, di sini kan kita selalu isi increase pada awalan dan juga akhir. Nah, kalau pada bagian alas nanti kita bukan increase melainkan decrease. Oke, kita mulai. Perhatikan, maaf ini rantainya saya hilangkan. Nah, kita buat decrease. Seperti ini, perhatikan. Nah, jadi pada awalan tadi kita cukup membuat 1 SC saja tanpa menambahkan rantai. Lalu buat decrease seperti biasa ya. Selanjutnya kita buat DC sampai akhir, sisakan 2 stitch pada bagian akhir,
kita buat decrease. Kita buat decrease seperti biasa. Selanjutnya tetap kita buat 2 rantai, lalu buat DC pada tengah-tengah rongga ini ya. Buat 1 DC, lalu 2 rantai lagi. Nah, kita ulangi lagi cara yang tadi, decrease, lalu DC berturut-turut, sisakan 2 stitch, lalu buat decrease lagi. Selanjutnya tetap sama, decrease. Nah, bedanya pada bagian rongga ini, setelah 2 SC kita buat DC. Pada rongga pertama buat 2 rantai lagi, kita buat DC lagi pada rongga berikutnya, lalu buat 2 rantai lagi. Seperti tadi sama, kita buat decrease, kita awali dengan decrease, lalu DC berturut-turut sampai selesai, sisakan 2 stitch untuk diisi decrease. Lakukan sampai selesai. Nah, sudah sampai ya, ini hasil akhirnya. Nah, jadi sebetulnya kan ini ada, ini belum sempurna ya bentuknya. Kalau mau sampai row terakhir, bisa seperti ini ya caranya. Jadi kita buat 1 SC untuk pengganti decrease-nya, pengganti DC. Nah, ini kita decrease, langsung di decrease 3 kali seperti ini ya, karena ini adalah row yang terakhir paling ujung. Nah, seperti ini bentuknya. Tapi kalau mau berhenti pada row yang sebelum berhenti pada stitch yang ini 5 DC boleh, tidak harus sampai akhir. Kalau ingin panjang sama seperti itu tadi, kalau terlalu panjang boleh berhenti pada row terakhir yaitu 5 DC. Nah, ini saya contohkan dulu yang sampai row terakhir ya, yaitu ini sebelumnya kan ada 5 DC. Nah, row selanjutnya yang terakhir kita langsung decrease 3 kali. Nah, seperti ini ya. Oke, ini hanya contoh saja karena saya akan berhenti pada row yang berisi 5 DC atau 3 stitch. 5 DC karena bagian awal dan akhirnya ini kan di decrease ya, jadi 2 DC ini isinya 1 stitch. Saya kembali, saya berhenti pada row ini karena akan saya ganti benang untuk membuat SC nya nanti. Jadi saya akan putus benang di sini. Seperti ini ya bentuknya. Saya akan putus benang pada bagian ini. Nah, sekarang perhatikan cara slip stitch pada bagian akhir. Maaf, ini salah, saya bongkar dulu 1 rantai yang ini. Nah, perhatikan caranya, kita ambil begini ya, dari bagian depan kita ambil dari dalam, tarik keluar, masuk pada stitch yang ini ya, lalu selanjutnya masuk
di lubang stitch sebelumnya, tapi kita ambil di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah rantai seperti ini. Lalu kita tarik benang. Selesai. Selanjutnya ini sisa benangnya bisa ditutupi dengan rajutan SC nanti ya, selanjutnya ya. Hasilnya tetap rapi seperti ini. Kita sampai pada bagian terakhir, yaitu cara membuat edging atau bagian frame terakhir untuk peci ini agar lebih rapat dan rapi. Nah, untuk cara membuat SC kita tidak bisa asal jalan, kita hitung dari bagian alas terakhir ya, row paling terakhir dari bagian alas. Kita hitung dari pertama 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
14, 15, 16, 17, 18, 19 row dan ditambah dengan dua rantai selanjutnya, berarti totalnya adalah 21. Berarti di sini kita akan membuat 21 SC. Nah, jadi tidak bisa langsung asal jalan ya, harus dihitung. Nah, jadi ini nanti setiap rongganya kita isi 2 SC. Nah, di atas DC yang ini, tiang rongga tidak ada SC. Nah, pada bagian ini kita isi masing-masing 1 SC. Perhatikan cara membuat SC awalan. Kita buat slip knot. Tidak usah dilepas ya, kita langsung masuk pada bagian pertama, langsung tarik. Nah, seperti ini. Sudah jadi ini SC pertama. Lalu SC kedua 3. Sambil saya hitung ya. 3 4 5 skip 6 7 skip langsung ke rongga berikutnya 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan terakhir 21. Nah, seperti ini ya. Jadi selalu dihitung pada bagian terakhir pada row bagian alas ya. Lalu 2 rantai tadi dihitung, ditambahkan dengan 2 rantai, berarti totalnya ada berapa itu tadi. Lakukan sampai akhir. Nah, untuk row kedua dan selanjutnya ini bebas ya, mau pakai berapa row, 2 row boleh, 3 row boleh, atau 5 row juga boleh. Untuk row selanjutnya kita pakainya nanti SC back loop. Nah, kita buat, saya punya 3 row SC. Selanjutnya cara menguncinya sama ya, seperti tadi. Kita tusuk dari luar, tusuk dari luar, tarik, lalu kita tusuk lagi dari dalam pada rantai sebelumnya, kita ambil di tengah-tengah. Oke, saya dekatkan, saya ambil bagian tengah, lalu
ambil benang seperti ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya sisa benangnya tinggal diselipkan saja pakai jarum jahit ya. Nah, ini bagian akhir. Kalau sudah selesai seperti ini contoh sampai row terakhir ya. Nah, ini kalau menggunakan benang sejenis cotton milk. Nah, kalau ini pakai poly cherry, bebas sesuai keinginan saja.